2025 masih bisa nggak sih semuanya itu serba organik alias tanpa iklan? Kan maksud gue gini loh, kalau kita ngomong kayak 2015, 2013, 16 gitu ya, bahkan nggak usah kejauhan ke 2015 deh. Kayaknya 2020 itu masih banyak banget seller yang ibaratnya lo modal upload doang, lo modal posting doang, terus ternyata cukup banyak orang yang lihat, cukup banyak orang lihat yang beli, dan udah gitu untung. Bener nggak? Sebenarnya pertanyaannya gimana dengan 2025? Apakah ini masih worth it atau enggak? Nah, sebelum gua bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jawabannya adalah bisa, tapi tapinya gede nih. Kenapa gue bilang bisa tapi ada tapinya gede? Nah, gini deh, kita bahas sama fakta-faktanya aja lah ya. Nanti jawabannya gue pengen lihat kalian bisa simpulin sendiri nggak sih gitu ya. Kenapa gini loh? Ngomong-ngomong, kenapa ya gue senang bikin orang nyimpulin? Karena gini, gue nggak tahu dengan kalian, ada orang-orang yang misalnya ketika nonton tuh pengennya benar-benar disuapin 100%. Bener nggak? Jujur gue kurang suka, gue kurang suka dan gue tidak akan pernah melakukan seperti itu. Karena kenapa? Ketika gue lakuin itu artinya gue bakal bikin kalian jadi goblok. Bener kan? Karena kalau misalnya lo kayak gitu, contoh gini, pernah ada nih ya beberapa seller yang sempat waktu itu pernah ketemu, udah gitu kayak di event, udah gitu, oh bisa kan nih kita punya produk kayak gini-gini, kita udah pabrik siap, gini, kita udah siap, kita cuma butuh penjualan deh, bisa nggak nih, nggak usah jauh-jauh deh, bantuin kita jadi 1M, 2M, tenang, apapun ini itunya, gini. Nah, gua tahu sih poinnya mereka kemana gitu kan, pengennya udah lo bisa kerjain 1M, 2M, ya udah gitu, udah jalan 1M, 2M, udah gitu ya udah gitu, gua bye-bye gitu kan. Nah, sebenarnya banyak orang nggak sadar adalah ketika lo cuman tahu ujungnya doang, ya, satu, lo tuh tidak akan pernah bisa mengulangi. Bahkan kalian tuh ketika sendiri juga gak akan bisa jalan. Sedangkan yang tujuannya gue pengen bikin salto bikin adalah gue pengen bantu edukasi kalian, gue pengen bikin ekosistem di penjual seller online tuh makin smart gitu loh, ya kan. Soalnya kayaknya kalau misalnya kita kayak capek banget gitu di Indonesia, kalau kalian perhatiin nih banyak banget apa ya, yang sebenarnya paling banyak sih pejabat ya kan. Kalau udah naik dikit, wah nanti songnya setengah mati. Nah, kita pengennya jangan banyak yang kayak gitu lah ya. Nah, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, kenapa gue bilang bisa atau nggak? Pertama gini, lo sadar nggak sih kalau di zaman sekarang itu tuh yang namanya jualan ya, itu selalu ada hukum supply sama demand. Gue nggak tahu kalian nggak tahu nggak, tapi kalaupun kalian nggak nggak, yang gue mau kasih tau adalah ketika kalian ngerti supply and demand ini, jualan toko tuh kerasa gampang. Karena kenapa? Kalau misalnya satu barang, lo bayangin deh, misalnya gue jual buku, se-Indonesia yang jual buku cuman gue doang. Artinya supply cuman dari gue, yang mau banyak, kaya nggak gue? Kaya dong, bener nggak? Orang cuma sendiri. Tapi ketika yang jual buku ada 20 orang. Bentar, yang mau banyak nggak? Banyak juga. Mulai kebagi nggak? Kebagi. Kalau misalnya barang gue cuma satu, zaman dulu gue cuma buku nih, gue doang yang punya. Orang datang, orang nggak ada lagi. Tapi begitu beriring dengan banyak orang yang melakukan, nggak bisa gitu dong. Dan begitu bertumbuh kayak sekarang, penjual barang itu mungkin udah bukan 20, tapi udah 2000. Persaingannya kayak gimana? Makin ketat. Sebelum online, segala sesuatu tuh kayak, contoh gini, kalian jualan makanan di satu jalan, kalian doang. Ya lu berarti sendiri. Ketika orang lewat, cuma lu doang. Tapi ketika online kebuka kayak sekarang, ini tuh kita saingannya langsung se-Indonesia, bahkan sedunia. Bener ya? Kayak contoh gini, lo orang gue mau beli barang apapun, gue bisa beli langsung dari ketika gue di toko, gue lihat bentar. Banding dulu deh. Jujur belum kemarin ya. Kemarin gue baru beres bikin satu workshop di kantor TikTok. Gitu ya, beres dari TikTok itu gue kemarin jalan-jalan ke PI ya, Plaza Indonesia. Nah, begitu di Plaza Indonesia, waktu itu ditawarin ada dari satu brand ke skincare. Kalau di PI kan brandnya cukup mahal ya. Biasa ada yang nawarin gitu loh, kayak SPG-nya ya. Soal brand skincare nawarin, kita lagi ada paket gitu kan. Nah, kebetulan gue tahu bini gue pakai. Gue tanya, lu mau lihat kayak tuh, lihat sana gitu kan. Terus gitu tanya-tanya, ini lagi ada promo nih, promonya gini. Cuma gue lihat mukanya kayak, oh dia nggak yakin nih. Terus udah gitu cari jalan keluar gitu kan. Yaudah gue bilang, ntar deh, lo sampai jam berapa? Sampai jam 9. Gue bilang, ntar gue balik lagi. Kata gue mau apa? Gue mau cari makan dulu. Gue males bawa barang
gue males bawa barang gitu loh, gue males bawa tenteng barang. Ntar aja, kalau ini kan memang kebenaran tempat dia ini adalah tempat gue deket tempat masuk ke hotel gue, jadi nggak masalah gitu kan. Oh iya, oke kok, nggak apa-apa, dia bilang. Kalau mau dibanding-banding dulu, searching dulu juga silakan. Gue nggak sampai si SPG-nya udah nggak. Orang kalau begini dia pasti mau searching di internet nih. Benar nggak? Dia udah nggak gitu. Jadi kayak sekarang tuh lo harus sadar kalau misalnya ketika kayak gitu dengan persaingan ini bikin yang namanya kita tuh bersaing buat dapat perhatian dari audiens yang cuma segitu-segitunya. Contoh kita lihat kayak ngomong di Indonesia, penonton YouTube, penonton TikTok, penonton Instagram, sehari mereka nonton berapa lama sih? Lumayan kan? Ada waktu kan yang cukup lama gitu kan yang mereka habisin buat nonton itu platform gitu, nggak buat buka, bener nggak? Nah, ketika kita lagi bersaing sama mereka, kita lagi bersaing nih sama mereka nih, si platform-platform tersebut gitu kan. Nah, ini kan mereka nonton misalnya sehari 1 jam. 1 jam tuh bisa berapa video? Katakanlah bisa 100 video. Yang bikin videonya berapa? Nah, lo kebayang nggak? Persaingan itulah yang harus kita siapin. Dan ketika ini kita, gue mau organik doang. Yang pasti pertumbuhan pasti bakal lebih lama. Kenapa gue bilang pasti bakal lebih lama? Karena gini, persaingannya makin banyak. Mungkin hari ini lo kebagian, mungkin nggak. Mungkin hari ini lo kebagian, mungkin besok agak. Dan ketika ini juga lo bakal bersaing dengan yang namanya algoritma. Kenapa? Algoritmanya berubah-berubah kan? Contoh, hari ini lagi tren ini. Lo lagi ngikutin bikin ini terus. Besok berubah trennya. Berubah lagi. Jadi kayak, bentar, lu jalan mau sampai mana nih? Gitu kan, maju mundur. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya kita di sini mau jualan ataupun mau ngapain, lu butuh skill buat menciptakan konten digital. Ini gue bukan ini gini ya. Ini kita ngomong jualan online bukan berarti cuma konten ya, tapi maksud gue ketika lu jualan online, lu bikin SKU itu kan konten ya, bener nggak? SKU itu konten, bener nggak? Produk yang online itu konten. Lu butuh skill buat bikin konten yang lebih baik. Apakah lu misalnya bikin fotonya lebih bagus, gambarnya lebih bagus, gitu kan? Atau misalnya kalau lu short videonya lebih bagus, fotonya lebih bagus, postingannya lebih bagus, captionnya lebih bagus, gitu kan? Nah, semuanya ini kalian butuh terus-terusan dan kalian perlu update terus. Dan jujur kalau dari yang gue alamin ya, kalau kita nggak dapet bocoran ordal, susah guys. Kenapa susah? Karena algoritmanya berubahnya cepat dan ibaratnya lu butuh bocoran ordal. Gitu. Makanya kayak misalnya nih kayak di MEA, kita tuh kita kan memang handle banyak konten juga ya. Kita handle banyak konten, kita handle segala macam. Dan jujur dari ketika kita jual service bikin konten, kita bisa berani kasih garansi ke klien, lu dibikinin sama kita nih. Misalnya mana? TikTok Shop. Oke, kita bisa garansi lu ngambil service yang A, kita bisa garansi lu bakal dapat 1 juta view. Kenapa kita bisa garansi seperti itu? Karena kita tahu nih caranya seperti apa, dan kita sebenarnya dapat juga nih updatean, ibaratnya rahasia ordal. Sekarang trennya lagi ke sini, ngerisetnya begini, ngerisetnya begitu. Kita punya data-data yang ibaratnya bisa lebih cepat dan bisa bantu lebih bagus. Makanya kita bisa jual kayak 1 juta view nih, 2 juta view nih, gitu kan. Tinggal ngomongnya 1 juta, 2 juta view kan tinggal gini. Dari 1 juta view, menurut kalian berapa persen bakal tertarik sama produk lo? Ya kan, dari sini berapa persen nih yang bakal tertarik gitu. Karena itulah yang ngomongin nanti bakal ada yang laku atau enggak. Nah, selanjutnya ini kita ngomong faktanya nih, beberapa tantangan udah pasti lo alamin. Itu tantangannya. Terus kalau udah tantangannya, strateginya gimana biar organik kalian bagus? Pertama, udah pasti kalau mau organik doang, kalau lu cuma misalnya gini, gue mau jualan Topet, gue mau jualan di Shopee, gue jualan TikTok, gue cuma mau ngupload doang, setelah itu udah lupakan. Itu bisa kalau kalian jago banget dalam melakukan yang namanya optimasi SEO. Itu bisa. Dan itu pun dengan catatan kalian gak punya pesaing lain yang sama-sama hebat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, lu bayangin, lu jago nih. Ya, lu jago dalam optimasi, lu bisa nih muncul. Muncul di posisi 1, 2, 3 sih jujur pasti ads ya. Ya udah posisi 5, 10 masih oke lah ya. Nah, lu bisa muncul di sini. Tapi ada saingan gak yang lain? Saingan lu main iklan gak? Kalau ada saingan, mungkin dia duluan. Artinya kalian turun lagi dong. Betul nggak? Ya, itu bisa. Skill pertama adalah harus bisa optimasi SEO. SEO ini benar-benar salah satu nyawa yang lu penting banget. Jadi lu harus bisa ngeriset judulnya, lu harus tahu deskripsinya seperti apa, gambarnya seperti apa, ngebaca data CTR-nya seperti apa. Dan fun fact-nya adalah ketika lu lakuin organik, platform nggak ngasih data berapa yang lihat, berapa yang klik. Jadi kayak mau dievaluasi, kagak ada yang bisa dievaluasi.
Jadi cuma lihat doang. Oke, posisi gue segini, traffic gue segini. Dah. Hitung sendiri, nggak disajiin. Nah, beda nih. Kalau lu nge-ads, disuapin. Ya dong, kan lu bayar. Bener nggak? Beda, ya nggak? Yang pertama itu. Yang kedua, strategi berikutnya adalah, pasti lu harus bisa SEO. Yang kedua adalah, lu mau organik. Kedua, organik itu berarti lu perlu banyak bikin konten. Iya dong. Lu mau bikin di TikTok, mau organik, ya udah konten lu yang banyak. Mau di Shopee video lo yang banyak, atau IG lo yang banyak postingnya, di YouTube yang banyak, nanti lo ngarahin ke situ gitu. Nah, bikin konten itu juga ya pasti yang tadi ya seperti dibahas, harus bisa bikin yang bagus, harus bisa bikin yang menarik, harus bikin storytellingnya bagus. Jujur kalau misalnya gue ngomong kayak 2 tahun 3 tahun ke belakang, gue masih nemu banyak kreator yang mereka bener-bener bisa 100% organik. Tapi makin kesini gue makin tidak menemukan orang-orang yang 100% organik. Bahkan ketika itu ngomongin kreator yang ngebahas tentang edukasi. Lu kebayang ya, udah edukasinya diiklanin. Gitu, gue juga dulu kadang, hah? Serius lo? Harus kayak gitu? Iya. Kenapa? Kalau nggak view-nya tuh jomplang. Contoh ya, kita ngomong di TikTok. TikTok kan yang satu bisa keranjang kuning langsung kan. Ketika lu misalnya memang lu ngepost organik, ya memang view lu paling 200. Naik ke 1000. Ketika itu lagi rame bisa ke 6.000, 7.000. Baru naik ke 10.000. Kalau misalnya sampai mau ratusan ribu, susah. Bahkan kreator-kreator yang misalnya kalian tahu ini, ya karena gini ya, gue tahu makin dalam makin oh ternyata si anjir dia juga yang kayak gitu, yang view-nya MM-an di add semua toh. Jadi itu rahasianya. Ya tahu gitu sih dari dulu gue juga bisa. Itu adalah yang kedua. Dan yang bikin konten juga sekarang diiklanin. Dan ketiga adalah live streaming. Nah, tapi live streaming juga harus diatur nih, waktunya kapan, udah siap atau belum. Kalau belum siap jangan live streaming dulu. Gitu kan. Dan di sini pun live streaming juga yang ngomongin selain durasi, lo harus ngomong skrip, harus ngomong caranya seperti apa, dan balik lagi. Pemain-pemain besar itu ternyata udah main iklan juga. Nah, jadi nih ujungnya gue mau tanya sama kalian. Tadi kan gue nanya bisa, tapi nah pertanyaan gue sekarang, menurut kalian kalau kayak gitu masih bisa nggak sih? Atau jadi tapinya yang membesar ya? Kalau gitu berarti kan lo harus bisa nih nge-spot gimana yang bagus, gimana buat jalanin iklannya. Ada yang mau kita bantuin nggak dari Mea? Karena kita punya banyak banget insight, kita punya banyak banget info, dan kita punya banyak skill. Kita punya banyak tim yang punya skill ahli buat jalanin iklan. Coba buat lo yang mau, coba lo tulis di komen, jangan lupa like dan share.